Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik 4 ruang kolaborasi mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD dalam kemampuan interpretasi pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 ada Anissa Rahmasari, Devi Widiasari, Marisa Elsa Rahmawati, Edgar Aufaril Fahmi, Nirvana Medita, dan Rahmat Alif Nur Hidayat. Kemampuan interpretasi. Kemampuan interpretasi yaitu kemampuan dalam memahami ide ataupun informasi dan kemudian informasi tersebut mampu diubah ke dalam bentuk lain seperti grafik, diagram, atau gambar. Aspek-aspek kemampuan interpretasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama bermakna, yang kedua berbagai wawasan, yang ketiga signifikan, yang keempat ilustratif, dan yang terakhir yang kelima membuat jelas. Untuk aspek yang pertama yaitu bermakna. Pembelajaran dikatakan bermakna apabila suatu informasi atau ide yang baru dapat dihubungkan secara relevan dengan konsep yang ada pada kognitif anak. Contohnya, peserta didik diberikan salah satu contoh alat pengukur panjang yang sering ia lihat. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan nama alat tersebut dan dapat mencontohkan cara kerjanya. Aspek yang kedua yaitu berbagai wawasan. Poin yang pertama, suatu sudut pandang atau sikap terhadap suatu pemahaman, seseorang tersebut akan mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang diamati. Poin yang kedua, peserta didik tidak dibatasi dalam mengeksplor jawaban, sehingga ketika peserta didik diberikan kemampuan untuk berdiskusi, mereka dapat berbagi pengetahuan ataupun pemahaman. Aspek yang ketiga yaitu signifikan. Peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat peserta didik benar, relevan, dan memiliki arti penting sesuai dengan apa yang diajarkan. Peserta didik mampu menafsirkan suatu konsep esensial atau penting karena dapat memberikan sebuah dampak dari suatu persoalan. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu ilustratif. Ilustratif artinya memperjelas paparan tujuan materi pada pembelajaran. Ilustratif bersifat menerangkan atau menjelaskan. Dengan kata lain, penilaian harus dapat menerangkan aspek-aspek yang akan dinilai. Peserta didik mampu menafsirkan atau menggambarkan suatu konsep materi dalam bentuk lain seperti gambar, simbol, analogi, dan lain-lain. Yang terakhir, aspek yang kelima yaitu membuat jelas. Artinya, membuat makna menjadi lebih jelas. Peserta didik mampu mengamati suatu hal yang baik seperti gambar, buku, materi, serta mereka mampu mendeskripsikan hal tersebut dengan jelas. Untuk selanjutnya, ada rubrik kriteria kemampuan aspek interpretasi. Untuk aspek penilaian yang pertama yaitu bermakna. Skor penilaian 4 pada kategori sangat baik, peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat. Skor penilaian 3, kategori baik. Peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat, namun belum sempurna. Skor penilaian 2, kategori cukup. Peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, namun tidak tepat. Skor penilaian 1, kategori kurang. Peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan,
serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, namun tidak jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Selanjutnya, aspek penilaian yang kedua yaitu berbagai wawasan. Skor penilaian 4, kategori sangat baik. Peserta didik memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat mengaitkan beberapa materi atau konten tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Skor penilaian 3, kategori baik. Peserta didik memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat meskipun telah mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya. Skor penilaian 2, kategori cukup. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat namun belum mengaitkan dengan konten atau materi seharusnya. Skor penilaian 1, kategori kurang. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan dan menyelesaikan persoalan tanpa mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya. Aspek penilaian yang ketiga yaitu signifikan. Skor penilaian 4, kategori sangat baik. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dapat dipelajari secara jelas dan tepat. Skor penilaian 3, kategori baik. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik, namun belum sesuai dengan yang diharapkan. Skor penilaian 2, kategori cukup. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik secara jelas namun tidak tepat. Skor penilaian 1, kategori kurang. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik tapi tidak jelas dan tidak tepat. Aspek penilaian yang keempat yaitu ilustratif. Skor penilaian 4, kategori sangat baik. Peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat serta sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Skor penilaian 3, kategori baik. Peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan belum sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Skor penilaian 2, kategori cukup. Peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Skor penilaian 1, kategori kurang. Peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi namun tidak jelas dan tidak tepat. Aspek penilaian yang terakhir yaitu membuat jelas. Skor penilaian 4, kategori sangat baik. Peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis. Skor penilaian 3, kategori baik. Peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas namun kurang sistematis dan tepat. Skor penilaian 2, kategori cukup. Peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun kurang jelas dan kurang sistematis. Skor penilaian 1, kategori kurang.
Peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan, namun tidak jelas dan tidak sistematis. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.